Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut nih, hari ini saya akan memberikan materi selanjutnya di mata kuliah pengantar bisnis ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang corporate social responsibility yang juga merupakan lanjutan dari materi yang berhubungan dengan etika dan tanggung jawab bisnis ya. Jadi hari ini kita kenal sedikit nih. Materi yang hari ini itu kita akan membahas sedikit saja mengenal tentang beberapa bentuk kewirausahaan, kemudian apa itu perusahaan baru dan apa itu kepemilikan bisnis ya. Agar nantinya di materi selanjutnya akan lebih spesifik saya membahas tentang beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya lebih global gitu ya. Jadi untuk sebelumnya saya bahas sedikit saja untuk beberapa materi tentang kewirausahaan, perusahaan baru, dan kepemilikan bisnis. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah tentang bisnis kecil ya. Jadi tidak mungkin rasanya semua bisnis itu dimulai langsung tiba-tiba besar gitu kan. Kita tahu sendiri bisnis-bisnis besar atau perusahaan-perusahaan besar itu juga berangkatnya dari bisnis-bisnis kecil terlebih dahulu. Dikatakan sebuah bisnis kecil di sini yaitu merupakan suatu bisnis yang secara independen berarti tidak terikat oleh apapun. Jadi dimiliki oleh seseorang tanpa terikat dengan orang lain. Jadi kalau franchise itu bukan sebuah bisnis kecil yang sifatnya independen ya. Jadi kalau yang bisnis kecil itu jelas dia itu independen, tidak terikat dengan orang lain, modal dari dia dan segala macamnya, dan dioperasikan untuk memperoleh keuntungan dan yang hanya mempunyai pengaruh kecil terhadap pasar besar ya, atau pasar yang sifatnya mungkin global atau lokal atau nasional gitu ya. Karena kembali lagi ini merupakan konsep dari bisnis kecil. Nah, kemudian dari itu maka kita lanjut tuh, ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ada beberapa area terbaik untuk kalian ketika nanti mau memulai sebuah bisnis kecil. Tidak masalah ya, bisnis itu tidak harus selalu langsung besar. Apalagi kalau modalnya menyesuaikan modal kita yang tidak terlalu besar, ya boleh saja kita mencoba untuk membuka sebuah bisnis kecil. Yang perlu kalian perhatikan adalah area ya. Jadi tidak semua area itu cocok untuk memulai sebuah bisnis. Nah, di sini ada beberapa area terbaik untuk memulai bisnis kecil. Bisa bentukannya adalah perusahaan jasa, karena perusahaan jasa itu biasanya modalnya sangat rendah gitu ya. Jadi dia hanya menawarkan jasa yang sifatnya yang sumbernya adalah dari sumber daya manusia gitu. Boleh. Perusahaan jasanya pun katakan misalnya kalian mau membuka bisnis kecilnya adalah kalau yang lagi ini tuh henna ya. Henna itu kan jasa itu bentukannya, walau modalnya juga tidak terlalu besar. Atau misalnya kalian mau jasa event organizer gitu, itu kan SDM biasanya bentukannya adalah jasa gitu. Kemudian pedagang eceran itu juga bentuk dari sebuah bisnis kecil atau area terbaik untuk bisnis kecil. Pedagang pengepul juga ya, reseller kalau kita bilang begitu ya. Reseller itu boleh ya. Itu juga bentukan dari area terbaik ketika kalian mau mencoba memulai bisnis kecil. Jadi kalau misalnya mau jual baju tapi belum bisa bikin bajunya atau belum punya modal untuk menyetok baju, ya kita jadi reseller saja ya. Kemudian ada pedagang lanjut. Ini ada konstruksi. Kemudian bisa juga grosir ya, grosiran. Keuangan dan asuransi juga area terbaik kalau kita mau memulai untuk bisnis kecil ya. Kemudian pemanufakturan, transportasi itu misalnya seperti Gojek atau Grabcar. Itu kan bentukan-bentukan jasa yang sifatnya konsentrasinya kepada bisnis kecil yang berupa transportasi. Jadi dari hal-hal ini kalian bisa mulai berpikir, oke, kayaknya asik deh kalau saya perusahaan jasa. Saya tuh bisanya adalah ini misalnya. Kemudian atau mencoba untuk bercocok tanam dari bibit, kemudian agak besar, kemudian kalian jual, itu juga boleh ya. Ada banyak sekali kesempatan kalau kalian mau membuka mata untuk memulai sebuah bisnis walaupun bisnisnya bisnis kecil. Selanjutnya kita masuk kepada kewirausahaan. Kewirausahaan di sini dikatakan adalah proses
untuk proses seseorang ya, terlebihnya proses seseorang untuk mendapatkan kesempatan bisnis yang mengandung resiko. Kalau bisnis kecil tadi karena sifatnya independen, resikonya hanya untuk dirinya sendiri dan mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk kewirausahaan itu biasanya lebih kepada sebuah kesempatan bisnis yang kemungkinan adalah ada beberapa resiko di dalamnya, entah besar atau kecil tergantung dari misalnya besar kecilnya peluang bisnis yang dia ciptakan. Kemudian ada beberapa karakter pengusaha di dalam kewirausahaan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah dia harus punya kecerdikan, ya. Jadi bukan hanya punya modal. Punya modal itu bukan tujuan utama untuk memulai sebuah bisnis, karena tanpa modal pun bisnis bisa bergerak, ya. Tapi karakter seorang pengusaha yang pertama harus diketahui dia punya adalah dia punya kecerdikan. Kemudian dapat memerhatikan hubungan baik dengan pelanggan, ya. Dia ramah, mengerti kemauan pelanggan, responsif misalnya. Itu kan salah satu bentuk karakter pengusaha di dalam kalau kita berbicara tentang kewirausahaan. Kemudian mempunyai kemampuan dalam menangani ketidakpastian dan resiko, sehingga dia sudah bisa saya sudah bahas ini di materi-materi sebelumnya ya. Ketika kita mau jadi pengusaha, yang pertama harus kita tekankan adalah kita bisa memprediksi, kalau saya bilang memprediksi ketidakpastian atau resiko-resiko bisnis yang nantinya akan kita temui di kemudian harinya. Jangan ketika terjadi kemudian baru kita tangani, tapi sebelumnya sudah kita prediksi sehingga ketika itu terjadi kita bisa secepat mungkin untuk menetralisirnya, karena kita udah punya plannya istilahnya. Kemudian mempunyai keinginan untuk menjadi atasan bagi dirinya sendiri, ya, karena dia wirausahawan, ya, wirausahawan namanya. Berarti dia harus bisa atau harus sadar bahwa dia menjadi atasan bagi dirinya sendiri. Mempunyai kendali besar terhadap hidupnya, jadi tidak dikekang oleh orang lain, sehingga ketika dia berbisnis tidak harus mengikuti kata bapakku sih harus jalannya begini ya, enggak. Jadi dia punya kendali besar terhadap hidupnya sendiri sehingga dia bisa menjalankan. Boleh kita mendengarkan beberapa prinsip bisnis dari orang-orang misalnya kan, tapi tidak semua gini. Tidak semua seseorang tuh menjalankan bisnisnya sama dengan orang lain gitu. Caranya, prosesnya, memulainya tidak bisa sama. Jadi plek ketiplek misalnya saya mau berjualan telur lokal misalnya. Saya mau mencontek orang di mana misalnya orang itu. Tidak bisa saya contek 100% karena proses, modal dan kendala itu tidak semua sama gitu. Sehingga dia benar-benar harus dirinya sendiri siap dan tidak terbebani dengan apapun dari pendapat orang lain atau segala macamnya untuk memulai sebuah bisnis gitu atau menjadi sebuah orang wirausahawan. Kemudian pemimpin, dia pastikan pemimpin yang berpikiran terbuka sehingga bisa menerima menerima perubahan zaman. Ya, jadi kalau misalnya tadinya saya jualan offline ya karena orang-orang lagi ramai e-commerce, orang-orang lagi ramai jualan online ya saya ikut karena saya berpikiran terbuka mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tidak saklek istilahnya dengan satu prinsip saja. Orang yang membuat suatu jaringan kerja atau membuka lapangan pekerjaan baru ya, mau tidak mau karena dia seorang wirausahawan, dia punya bisnis, mau tidak mau kita juga berharapnya kita punya pegawai yang akhirnya nanti membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Orang yang merencanakan suatu bisnis dengan baik. Merencanakan berarti bukan membuka seadanya tanpa perencanaan, tapi merencanakan tuh berarti proses dari awal sebelum bisnis ini bergerak sampai akhir bisnis ini selesai itu semua dia atur gitu ya. Dari kewirausahaan kita coba untuk mencari tahu beberapa hal ketika kita memutuskan untuk memulai dan mengoperasikan sebuah bisnis baru. Yang pertama yang harus kita rencanakan adalah keahlian merencanakan bisnis kita seperti apa. Apa saja yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, apakah sasaran dan tujuan seorang pengusaha itu sudah ada gitu. Saya mau jadi pengusaha, saya bertekadnya adalah seperti ini itu harus sudah ada ya. Karena namanya juga merencanakan bisnis. Kemudian merancang
atau menganalisis strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Kan sasaran dan tujuan ada di awal sudah kita tentukan, kemudian selanjutnya adalah kita susun tuh strategi sehingga sasaran dan tujuan itu tidak hanya jadi visi misi tapi juga bisa diwujudkan gitu. Dengan apa? Dengan merancang strategi. Kemudian strategi yang sudah ada nih kita implementasikan atau kita praktekkan dengan cara apa? Nah, itu harus ada tuh. Jadi kalau kita mau memulai dan mengoperasikan bisnis baru, kita harus tentukan dulu awal sasarannya, kemudian ada strateginya. Strateginya ini pun dianalisis untuk cara menjalankannya atau mengimplementasikannya sehingga nantinya kembali kepada keuntungan kita sebagai pengusaha misalnya, atau laba atau branding kita di dunia bisnis itu juga sejalan selurus gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang memulai bisnis kecil. Nah, ini bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa dengan membeli perusahaan yang sudah ada atau franchise tuh bisa ya. Tapi sifatnya tidak independen karena apa? Modal kita kan hanya memberikan modal, semua kembali ke kita. Nanti kemudian sistemnya kan seperti entah ada berapa persen kepada pengusaha dengan pihak franchise-nya dan segala macam ya. Tapi boleh ya. Di sini dikatakan jika perusahaan yang sudah ada masih bisa ditingkatkan kinerjanya dan dinilai lebih menguntungkan, maka pilihan pertama ini bisa diambil. Apalagi kalau kalian misalnya punya modal sudah banyak. Nih, kemudian franchising juga bisa. Seperti saya bilang tadi ya. Menawarkan keuntungan berupa merek yang telah diakui yang dapat mempermudah dalam menarik pelanggan dan mengurangi biaya iklan sehingga meningkatkan kemungkinan untuk berhasil. Di Brau tuh lagi apa istilahnya? Lagi marak franchising ya. Franchising karena satu pasti yang memulainya dia punya modal sudah banyak sehingga dia tidak perlu mengiklan terlalu besar karena biasanya yang di franchise itu mereknya juga sudah cukup terkenal di kota-kota lainnya sehingga dia tinggal menjalankan saja. Paling enak nih franchising sebenarnya. Cuma walaupun sebenarnya tidak begitu saya sarankan untuk kalian memulai sebuah bisnis kecil dengan cara franchising karena kita tidak terlibat utuh gitu di dalam sebuah bisnis. Kalau bentukannya adalah franchising, kita kan cuma menjalankan saja, biasanya mendapat keuntungan yang itu pun dibagi kembali seperti saya bilang sebelumnya. Atau dengan memulai lebih dari awal. Ini saya lebih sarankan ini sih ya, karena ide itu kalian sudah pastikan, strategi itu juga sudah dari kalian. Proses juga kalian rasakan dan semuanya rasanya lebih enak tuh kalau memulai dari awal karena kita akan terlibat 100% di dalam bisnis kita, dari cara membrandingnya, cara mempasarkannya, cara menjualnya dan cara memperkenalkannya ke orang lain tuh juga kita semua terlibat dari awal karena kita memulai bisnis kecil dari awal. Di sini dikatakan beberapa orang akan memperoleh kepuasan yang paling penting ya kalau kita sudah memulai bisnis dari awal dengan cara menanamkan berbagai ide dan menumbuhkannya ke dalam bisnis yang sehat ya. Jadi ada beberapa bentuk franchising yang akhirnya berhenti, yang akhirnya tidak bisa dilanjutkan hanya karena misalnya ternyata bukan bisnis yang sehat, yang pajaknya lah belum terbayar dengan baik, yang ternyata lah hasil money laundry, itu juga bisa ya. Ada beberapa franchising tuh, ini tuh terang-terangan saja kita bilang, ada beberapa bentuk franchising tuh sebenarnya hanya money laundry saja, pencucian uang gitu ya. Dan semoga kalau kita memulainya dari awal, bisnis dari awal, itu pasti terhindar dari hal-hal seperti itu. Kita lanjut dari ada beberapa tren dalam memulai sebuah bisnis kecil ya. Tren-tren yang perlu kalian perhatikan adalah e-commerce. Membuka diri sebesar-besarnya bahwa sekarang itu zamannya e-commerce, zamannya bisnis digital ya. Sehingga pentingnya berniaga elektronik. Tuh dikatakan bahwa bagi pengusaha yang memahami dapat mengkreasikan dan memperluas bisnisnya secara lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya. Pelanggan kita dengan menggunakan e-commerce mau tidak mau pelanggan kita akan lebih trust ya, lebih percaya dan lebih luas cakupannya pasti. Kemudian berseberangan dengan perusahaan besar. Apa nih
Bisnis dimulai oleh orang yang memilih untuk meninggalkan perusahaan besar dan menggunakan pengalaman mereka untuk melakukan bisnis sendiri. Ya, jadi dengan cara misalnya saya sudah bekerja 10 tahun di bisnis ini, saya sudah ngerti caranya begini, terus kemudian saya berhenti misalnya dan memilih untuk membuka usaha sendiri dengan pengalaman yang sudah ada dan trik dan prosesnya menurut bagus gitu ya. Jadi melakukan bisnisnya sendiri menurut dirinya sendiri tapi dengan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Kesempatan untuk mendunia, beberapa pengusaha dikatakan di sini juga menemukan kesempatan baru di pasar luar negeri, jelas ya. Tapi sebelum itu minimal sudah nasional lah dulu. Kemudian ada tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik ya, jelas. Dengan tingkat kegagalan di dalam bisnis terkecil tuh biasanya cenderung menurun ya. Sehingga kalau cenderung menurun biasanya tingkat kelangsungan hidup kita sebagai si yang punya atau si manajer, karyawan biasanya tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih baik. Namun beberapa hal dari itu ada beberapa pasti ada beberapa bisnis yang akhirnya gagal atau jalan di tempat mungkin, atau misalnya berganti-ganti tema mungkin. Itu ada beberapa faktor penyebab kegagalan nih dari sebuah bisnis. Yang pertama, jelas manajerial yang tidak kompeten atau yang tidak berpengalaman. Ya, minimal dia tidak kompeten saja. Kalau pengalaman kan bisa saja misalnya memang saya baru-baru mulai berbisnis Bu, jadi saya tidak punya pengalaman. Tapi kalau tidak kompeten tuh jangan ya. Tidak punya ilmunya, tidak tahu strateginya, tidak tahu apa yang dituju, tidak ada sasaran, tidak ada target, itu jangan. Karena itu pasti tidak kompeten. Di sini dikatakan kesuksesan akan menjauh dari manajer yang tak tahu atau yang tidak tahu bagaimana cara untuk membuat keputusan bisnis dasar atau untuk memahami prinsip-prinsip manajemen sedasar. Ya, minimal ilmunya udah punya gitu. Makanya kalian kuliah ini walaupun tidak punya pengalaman nanti dalam berbisnis, kalian punya ilmunya yang akhirnya nanti kalian praktekkan gitu. Bisa. Kemudian kelalaian ya. Kelalaian itu dikatakan di sini pengusaha yang memulai usaha hanya menggunakan sebagian waktunya. Jadi tidak all time. Atau hanya memberi waktu terbatas untuk bisnis ini sampingan saja sih. Jadi saya kalau sudah pulang ini ya sudah, juga bukan sebagai yang utama. Nah, itu biasanya jadi kegagalan tuh. Karena dia tidak terlibat secara penuh di dalam bisnis itu dari awal sampai akhir ya, tidak punya waktu banyak untuk berproses dengan baik dengan bisnis tersebut, maka bisa menjadi salah satu dari faktor penyebab sebuah bisnis itu gagal. Sistem kontrol dari kita lemah ya. Jadi pemimpin di sini siap untuk menghadapi masalah-masalah yang potensial sebelum masalah tersebut menjadi serius ya. Jadi sudah kayaknya nih sudah ada cium-cium bau ini karena ada jadi masalah nih. Nah, sebelum menjadi serius, masalah itu diselesaikan lebih dulu gitu sehingga tidak menjadi masalah yang serius ke depannya. Modal yang tidak mencukupi itu juga bisa jadi faktor penyebab kegagalan, ya. Tapi ada beberapa nih faktor dari pendorong sebuah keberhasilan sebuah bisnis. Jelas kalau sudah ada kegagalan pasti adalah beberapa hal yang bisa menjadi faktor pendorong keberhasilan sebuah bisnis. Yang pertama, kerja keras, kemampuan dan dedikasi dari yang memulai bisnis. Itu harga mati, ya. Permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, itu misalnya sesuai apa tidak sesuai itu. Produk dan jasa itu kan harus disesuaikan dengan pasar atau marketnya. Kalau marketnya dirasa tidak membutuhkan itu, ngapain kita menjual? Makanya kita itu kan menjual atau memulai bisnis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh marketnya, pasarnya gitu. Kompetensi manajerialnya tidak bagus itu jadi masalah ya. Sehingga minimal kompetensinya sudah diakui. Ya dengan apa? Salah satunya dengan kuliah ini, menyelesaikan sampai sarjana itu kan salah satu kompetensi kalian nanti kalau mau memulai sebuah bisnis baru. Keberuntungan, kalau ini nih faktor yang mungkin berapa banding berapa ya baru bisa dimiliki seseorang gitu. Tapi
yakinlah bahwa faktor keberuntungan ini memang tidak bisa kita setting gitu ya. Tapi seseorang bisa saja semua mempunyai faktor keberuntungannya masing-masing, tergantung dari awal tuh saat dia merencanakan bisnisnya seperti apa. Bisa saja dia jadi beruntung karena misalnya ternyata strateginya tepat gitu. Bisa saja dia jadi beruntung ternyata audiensnya atau marketnya juga membutuhkan. Itu sebuah faktor keberuntungan yang nantinya bisa menjadi pendorong untuk keberhasilan sebuah bisnis gitu ya. Selanjutnya di sini kita bahas tentang beberapa bentuk-bentuk kepemilikan legal sebuah bisnis. Ya, ketutup lagi, nggak apa-apa ya. Nanti saya sambil bacakan saja. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan ya ketika kita punya kepemilikan legal sebuah bisnis atau kita jadi ownernya gitu. Keuntungan adalah keunggulannya adalah pembentukan dan pembubarannya mudah dan hanya membutuhkan sedikit biaya. Ya, jelas. Karena kita kan ownernya. Kita yang punya tuh. Kemudian kita yang memulai. Sehingga kalau kita mau bubarin ya atau kita mau bubarin tuh gampang dan tidak membutuhkan biaya yang harus kemana dulu ke notaris segala macam, nggak perlu gitu. Tapi kelemahannya jelas karena modalnya besar pasti utangnya juga tidak terbatas atau utangnya bisa sangat banyak gitu. Tapi rasanya tidak ada di Indonesia itu pengusaha besar, bukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia rasanya ya tidak ada seorang pengusaha atau sebuah perusahaan besar yang tidak punya utang sama sekali ya. Semakin besar usaha, semakin besar seseorang tuh biasanya utangnya tuh semakin banyak karena untuk kelangsungan perputaran bisnisnya dia sendiri gitu ya. Jadi itu bisa jadi sebuah kelemahan. Keunggulannya hak untuk memiliki keuntungan atau profitnya tunggal ya, hanya dia saja. Tapi kelemahannya bisa jadi karena kurangnya keberlangsungan ya. Kemungkinan keberlangsungannya masih 50% lah gitu ya, masih agak ngambang-ngambang gitu. Fleksibel dalam mengaturnya. Untuk sebuah keunggulannya, kelemahannya adalah kemampuan untuk memperoleh pinjaman tuh bisa saja terbatas ya. Keunggulan yang lainnya adalah keuntungan atas pajak yang mungkin dapat dicapai ya. Kelemahannya pengetahuan dan kemampuan bisnis pasti terbatas. Keunggulannya adalah kerahasiaan. Selanjutnya adalah kelemahannya adalah kurangnya kesempatan untuk pegawai yang berkualitas ya. Selanjutnya nih kita lanjut pada bentuk-bentuk kepemilikan. Nih, bentuk-bentuk kepemilikan legal sebuah bisnis. Oh, yang pertama tadi tuh sudah di sebelumnya ya. Saya agak terskip. Nah, ini langsung kedua deh. Persekutuan atau partnership ya, mempunyai tipe umum yang sama dengan perusahaan perseorangan. Oh, kalau yang tadi PT, perusahaan perseorangan. Ya, perusahaan terbatas. PT itu perusahaan terbatas. Atau perusahaan perseorangan tadi ya. Ya, itulah. Jadi kalau di sini itu persekutuan tuh partnership ya, mempunyai tipe umum yang sama dengan perusahaan perseorangan, hanya saja suatu persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Tipe-tipe perusahaan persekutuan itu adalah sekutu biasa atau general partner, sekutu yang bertanggung jawab sepenuhnya atau sebagian dari operasi sebuah perusahaan ya. Ada terbagi beberapa hal tipe-tipe sekutu nih. Ada sekutu terbatas atau limited partner, yaitu merupakan sekutu yang memberikan modal kepada perusahaan tetapi tidak dalam mengelolanya. Jadi dia hanya memberikan modal tapi tidak ikut dalam manajemennya gitu ya. Itu. Selanjutnya, sorry. Slide sebelumnya. Oh udah, nih. Setelah sebelumnya, nih ada kelemahan dan keunggulan dari persekutuan atau partnership. Keunggulannya kita bahas satu-satu dulu aja ya. Proses pendirian yang mudah dan biayanya pasti rendah. Tersedianya modal dan pinjaman, labanya ditahan, kepentingan pribadi, mengombinasikan pengetahuan dan kemampuan bisnisnya lebih mudah. Tapi ada kelemahannya, kewajiban yang
kewajibannya itu tidak bisa diukur gitu ya. Di sini kurang nih. Kewajibannya tidak bisa diukur, kemudian kurangnya kontinuitas sama dengan perusahaan perseorangan, akibat dari tidak adanya kesepakatan manajemen dan investasi yang membeku atau frozen investment. Ya, investasi itu bisa membeku gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada korporasi, ya. Saya ini kan aja biar tidak ada yang tertinggal. Nih, korporasi seperti kita ketahui banyak sekali itu ya. Dia mempunyai korporasi itu punya status hukum yang memisahkan antara entitas, hak, properti, dan kewajiban, serta mempunyai jangka hidup yang tak terhingga. Beberapa jenis korporasi di sini ada korporasi swasta. Korporasi swasta itu adalah saham perusahaan ini hanya dimiliki oleh sedikit orang dan tidak dijual untuk publik. Banyak ya, contohnya ya. Korporasi publik itu biasanya sahamnya itu bisa kita beli itu di forex, di segala macam, itu kan biasanya saham-saham terbuka tuh yang biasanya dibeli. Kemudian ada sub capture corporation, di mana perusahaan yang diorganisasikan dan dioperasikan seperti korporasi, namun untuk tujuan pajak perusahaan ini diperlakukan seperti sebuah persekutuan, ya. Bentukannya seperti perusahaan, tapi sebenarnya dia persekutuan. Jadi pajak dan segala macamnya itu dilakukan oleh perusahaan di atasnya dia. Dia tuh kayak anak perusahaan gitu, ya. Kemudian korporasi kewajiban terbatas atau pemilik perusahaan ini biasanya dikenai pajak seperti sekutu, namun juga menikmati keuntungan karena mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Ada korporasi profesional, itu jelas dia punya kewajiban yang tidak terbatas anggotanya. Kemudian korporasi multinasional, ya berarti perusahaan ini melakukan pertukaran manajemen atau manajer perusahaan bisa dari negara manapun. Makanya misalnya hotel ini manajernya kali ini dari Jepang misalnya. Nah, itu bentuk korporasi yang sifatnya multinasional. Selanjutnya yang terakhir di sini, korporasi keunggulannya adalah utang yang terbatas, mudah untuk mendapatkan modal, mudah untuk memindahkan kepemilikan, hidup perusahaan berlangsung lama, dan manajemennya terspesialisasi, ya. Tapi kelemahannya jelas biaya dan proses pendiriannya pasti sangat rumit karena bentukannya adalah korporasi sudah besar, regulasinya juga sangat banyak mengikuti peraturan Pemda bahkan, ya. Pajaknya pasti berganda dan kurangnya kerahasiaan karena dia harus ada audit dan segala macam di dalam sebuah korporasi. Ya, sampai di sini mungkin ya. Seperti biasa jangan lupa untuk komen di channel YouTube ini untuk nama NIM dan kelas kalian, nanti akan saya masukkan ke dalam absen, ya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.